Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm sure you are happy for today because meet me again in math. Okay, our previous meeting we had studied about angles, and for today we will study about properties of triangles. Now, let's continue our topic with types of triangles. The first type is equilateral triangles atau segitiga sama sisi. An equilateral triangle has three equal sides and three equal angles. The size of each angle is 60 degrees. Jadi, pada segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama, equal, dan ketiga sudutnya memiliki besar yang sama atau besaran sudutnya sama. Next, isosceles triangles atau segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga that has two equal sides and two equal angles where the angles opposite the equal sides are equal, atau segitiga yang mempunyai sisi-sisi yang sama, dua sisi yang sama, kemudian kedua sudutnya yang berlawanan atau berhadap-hadapan di sini itu besarnya sama. Pada segitiga sama kaki ada dua macam, yaitu segitiga sama kaki dengan acute angles atau dengan sudut lancip, dan juga segitiga sama kaki dengan sudut tumpul. Next type is right angle triangles atau segitiga siku-siku. A right angle triangle has one right angle and the sum of the other two angles equal 90 degrees. Jadi, segitiga siku-siku mempunyai satu sudut siku-siku dan dua sudut lainnya jumlahnya 90. Jadi, sudut di sini dan juga di sini ketika dijumlahkan jumlahnya 90. Next type atau jenis segitiga berikutnya yaitu acute angle triangles. Jadi, semua sudut pada segitiga ini berbentuk lancip. Sini lancip, lancip, lancip. Taunya lancip dari mana? Kurang dari 90 derajat. Nah, ini tipe berikutnya, obtuse angle triangles, di mana dia mempunyai sudut yang berupa sudut tumpul. Taunya tumpul dari mana? Lihat di sini, ada 120 derajat dan juga 150 derajat, yaitu lebih dari 90 derajat. Sekarang kita akan menghitung jumlah sudut pada segitiga. You have to remember that the sum of angles in a triangle is 180 degrees, atau jumlah sudut-sudut pada segitiga itu jumlahnya 180 derajat, sama dengan jumlah sudut pada garis lurus. Oke, sekarang teman-teman temukan berapa besarnya sudut pada sudut-sudut yang belum diketahui. Di sini ada segitiga A, B, C, di mana sudut yang belum diketahui adalah sudut BCA atau ACB. Jadi, teman-teman harus mengingat bahwa jumlah sudut pada segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut di B, sudut di A, kemudian di sudut di C ini nanti ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. Sehingga ketika kita mencari sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 40 derajat. Akan ketemu besarnya sudut ACB adalah 80 derajat. Lalu bagaimana caranya mencari sudut pada gambar ini? Temukan X ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ini adalah jenis segitiga sama kaki, isosceles triangles. Jadi, sudut-sudut yang berhadapan
besarnya sama, sehingga teman-teman tidak perlu menghitung. Bisa langsung dijawab bahwa sudut X itu besarnya adalah 40 derajat, sama dengan yang di depannya. Lalu kalau diminta mencari sudut BAC, maka teman-teman mengingat lagi, jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi 40, dikurangi lagi 40. Sehingga ketemulah hasilnya 100 derajat. Next, ini bentuk segitiga yang lain. Segitiga sama kaki, tapi di mana sudut-sudutnya berupa sudut lancip. Di sini, pada gambar segitiga ini, yang diketahui adalah sudut pada puncaknya. Dan ditanyakan sudut-sudut pada kaki-kakinya, atau X. Kita ingat lagi bahwa ketika pada segitiga sama kaki, sudut-sudut yang berhadapan itu kan jumlahnya sama. Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi 30. Karena besarnya sama, maka dibagi 2. Sehingga X besarnya adalah 75 derajat. Aduh, ini kok gambarnya seperti ini ya, Miss ya? Nggak perlu bingung. Teman-teman diminta untuk mencari N. Sebelum mencari N, kita akan mencari M terlebih dahulu. Untuk mencari M, kita memakai segitiga sama kaki berikut ini. Jadi, M itu sama dengan P. Sama dengan 180 derajat dikurangi 46 dan dibagi 2. Sehingga ketemu M dan P itu besarnya sama, yaitu 67 derajat. Setelah itu, kita mencari N. Untuk mencari N, kita menggunakan garis lurus, di mana ketika sudut-sudut pada garis lurus itu besarnya 180 derajat. Sehingga N sama dengan 180 dikurangi sudut M, yaitu 180 dikurangi 67 derajat sama dengan 113 derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 5 ini, kita menemui segitiga dengan ada 3 sudut yang tidak diketahui, sudut A, B, dan C. Nah, langkah pertama kita adalah kita menemukan sudut A. Untuk menemukan A, maka kita menggunakan segitiga QRS atau segitiga QRS. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 70 dikurangi 40 derajat. Kenapa kok pakainya 180? Karena diingat lagi, jumlah sudut pada segitiga jumlahnya 180. Sehingga ketemu jawabannya, sudut A 70 derajat. Jika sudah mengetahui sudut A, kita bisa mencari sudut B. Nah, untuk mencari sudut B, to find B, we use right line PQ. Jadi kita pakai garis lurus dari P sampai Q. Ingat-ingat bahwa pada garis lurus itu jumlah sudutnya 180. Sehingga B sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A, yaitu 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Nah, terakhir kita menemukan C. Untuk menemukan C, kita menggunakan segitiga lagi, yaitu segitiga PRS atau segitiga PRS. Sehingga 180 derajat dikurangi sudut B, kemudian dikurangi sudut 50 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi B 110 dan dikurangi 50. Sehingga ketemu C jawabannya 20 derajat. Nah, untuk soal nomor 6 ini ada sudut A, B, kemudian C, D, dan E yang belum diketahui. Oke, pertama kita harus menemukan sudut E. Untuk menemukan sudut E, kita menggunakan segitiga U
UXY atau UXW, di mana segitiga ini segitiga sama kaki, sehingga besarnya sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Jadi E sama dengan 44 derajat. Lalu setelah menemukan sudut E, kita bisa menemukan sudut B. Masih sama, kita menggunakan segitiga UWX atau UXW. Jadi B sama dengan 180 dikurangi 44 dan dikurangi 44 lagi. Sehingga ketemu jawabannya 92 derajat. Nah, untuk menemukan sudut berikutnya, yaitu sudut D, kita menggunakan garis lurus dari V sampai W, garis VW, di mana sudut-sudut pada garis lurus jumlahnya 180 derajat. Jadi, sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi sudut E, yaitu 180 derajat dikurangi 44 sama dengan 136 derajat. Berikutnya, untuk menemukan sudut A, kita menggunakan segitiga UVX atau segitiga UVX. Nah, pada segitiga UVX itu segitiga sama kaki juga. Lihat di sini tandanya, segitiga sama kaki. Maka besarnya A dan C itu sama. Jadi, sudut A sama dengan sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi sudut D. Dan karena sama, maka dibagi 2. Sehingga ketemu jawabannya 22 derajat. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.